Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di kanal Mas Jonko. Baik, pada video kali ini saya akan coba menerangkan bagaimana cara menggunakan aplikasi otopsi untuk melakukan penyelidikan forensik digital. Jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu autopsi dan apa saja keunggulan yang dimiliki oleh autopsi. Nah, kali ini saya akan coba terangkan gimana cara menggunakannya, dasar penggunaan dari aplikasi autopsi. Untuk video yang pertama ini saya akan coba terangkan pada teman-teman sekalian gimana cara kita membuat kasus baru di autopsi. Bahasanya sih kasus, tapi sebenarnya itu buat project baru di autopsi dan menambahkan barang bukti ke dalam aplikasi autopsi. Oke. Jadi kita buka dulu aplikasi autopsinya. Jadi langkah pertama kita harus membuka aplikasi autopsi. Ya, autopsi sendiri sekarang versinya sudah versi 4 sekian, saya juga nggak hafal. Itu bisa jalan di platform Windows, Linux, dan juga Mac. Ya. Yang akan saya gunakan nanti di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan autopsi yang berjalan di platform Mac. Ketika pertama kali dibuka, ya, itu agak lama biasanya loadingnya. Ya. Ditunggu untuk bersabar. Karena gini, autopsi ini dibangun, sudah saya jelaskan sebelumnya, dibangun dengan bahasa pemrograman Java. Jadi menurut saya wajar kalau agak sedikit lambat ketika dia dijalankan pertama kali. Baik, ketika pertama kali kita jalankan aplikasi autopsi ini, ya, dia akan memunculkan halaman baru. Ya, ini halaman barunya, halaman pertama kali buka. Walaupun kita sudah pernah punya project atau punya kasus di autopsi, dia akan membuka halaman ini. Nah, di sini ada tiga pilihan. Yang pertama ada new case, lalu ada recent case, lalu ada open case. Nah, untuk yang new case ini untuk buat kasus baru yang akan saya bahas di video kali ini. Terus si open recent case ini untuk membuka kasus yang pernah kita buat, ya, yang baru saja, ya, artinya belum pernah diselesaikan. Yang di sini adalah untuk membuka kasus. Kalau dia tidak terlist di sini, kita bisa buka dari sini. Ini biasanya bentuknya dalam list tabel. Baik, kita akan coba untuk membuat kasus baru di sini. Ini kita klik tombol new case. Jadi muncul jendela baru seperti ini. Nah, isinya ada kolom yang harus kita isi itu adalah ini, case name dan juga base directory. Jadi case name ini nama kasusnya atau nama projectnya, base directory ini tempat kita nyimpan projectnya nanti. Ini bebas disimpan di mana aja. Ya, ini katakanlah kita buat case name ini kasus kedua di tahun 2020. Oke. Ini base directory-nya akan saya biarkan seperti ini. Teman-teman bisa milih directory lain yang kira-kira punya penyimpanan agak lebih besar. Terus di sini ada case type, ya, ada single dan multi. Untuk penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa buka lagi untuk video penjelasan mengenai autopsi itu apa. Lalu di sini ada yang nggak bisa kita ubah. Ini adalah case data will be stored on the following directory. Nah, di sini dia akan ngikutin base directory-nya ditambahi dengan nama case-nya. Oke, jadi dia akan buat sebuah folder di bawah base directory tadi, case directory-nya, base directory dengan nama kasusnya ini. Udah, kita klik tombol next. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nomor kasus. Terus di sini ada keterangan examinernya, terus ini keterangan organisasinya. Ini saya akan kasih nomor kasus kata 123, nama, nomor handphone, dan alamat email. Setelah itu kita klik finish. Oke.
Nah, setelah finish nanti dia akan muncul ini proses loadingnya. Nah, setelah itu dia akan memunculkan jendela baru. Jadi setelah seperti metodologi yang sudah saya terangkan di video sebelumnya, bahwa autopsi itu pertama prosesnya nambah kasus, terus kita akan nambah data source, sumber data. Nah, ini setelah tadi kita membuat kasus, di sini kita nanti menunggu proses untuk masuk ke jendela penambahan data source. Oke. Nah, tadi setelah menunggu agak sedikit panjang, nah di sini dia sudah memunculkan halaman data source. Nah, di sini ada pilihan, ya, pilihan ada disk image or VM, ada local disk, logical files, unallocated space, ya, image file, terus autopsy logical image release dan XRY text report. XRY ini yang dihasilkan oleh alat XRY dari MSAB. Terus ini kita bisa bikin logical image menggunakan autopsy. Ini unallocated space image, ya, khusus image yang punya unallocated space. Untuk perbedaan antara unallocated space itu apa, mengenai dan unused space itu apa, ada di video saya yang lain, bisa disaksikan. Ini logical files, berarti kita bisa nambahkan satu buah file. Ini local disk, berarti kita bisa nambahkan penyimpanan yang ada di lokal komputer. Dan disk image ini hasil dari proses collection atau imaging. Nah, nanti proses imaging akan saya bahas di video yang lain. Baik, setelah itu kita klik tombol next. Nah, di sini kita klik tombol next. Kita pilih, saya di sini akan mempraktikkan yang disk image. Kita pilih yang disk image, klik tombol next. Lalu di sini kita pilih path dari data source-nya. Oke, saya akan terus. Ya, di sini. Nah, di sini saya sudah terus device laptop P01. Terus ini ini penting untuk menyesuaikan time zone. Ya, ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah tools, kita penting untuk menyesuaikan time zone. Ini harus disesuaikan dengan dari mana asal barang bukti itu berasal. Misal sedikit contoh, ketika kita nanganin kasus gitu terjadinya di waktu Indonesia Timur, tapi kita gunakan time zone di waktu Indonesia Barat, ketika kita menemukan buah file itu akan tercatat, akan disesuaikan time zone-nya menjadi waktu Indonesia Barat. Jadi bisa jadi tidak sesuai nanti. Misal kasusnya terjadi pukul 3 itu ya, pukul 3. Terus pukul 4 pelakunya itu ditangkap. Ketika kita teliti dengan time zone ini, contohnya kita pakai yang GMT plus 7 untuk Asia yang Jakarta ini, berarti ketika dia melakukan kejahatan di pukul 3 tadi, di tempat kita masih di time zone Jakarta itu masih pukul berapa? Pukul 1. Ya, pukul 1. Dia ditangkap pukul 4. Nah, berarti dia ditangkap di time zone kita pukul 2. Artinya kita akan tetap menemukan informasi bahwa time zone pelakunya itu melakukan kejahatan pukul 3. Timestamp-nya tetap pukul 3. Tapi 3 waktu kita. Tapi pas di cek lagi di sana jam 3. Jam 3 berarti di waktu Indonesia Timur sudah pukul 5, itu pelaku sudah ditangkap. Nah, itu jadi masalah. Makanya kita harus ini sangat penting sekali untuk menyesuaikan time zone. Ini sektor size-nya ini biasanya kita gunakan auto detect. Ya. Terus setelah itu kita bisa next. Ini terdisable, jadi kita nggak bisa apa-apa. Ini kita next. Nah, di sini ada konfigurasi inges. Saya nggak tahu. Inges modul. Ya. Ini modul-modul yang akan dijalankan oleh aplikasi autopsi ketika data source ini
akan dimasukkan ke dalam aplikasinya. Di sini ada dia akan recent activity, hash lookup, file identification, dan seterusnya. Nanti akan saya jelasin satu persatu di video yang berbeda. Ini saya biarkan tidak tercentang semuanya. Kalau tercentang semuanya nanti akan makan waktu lagi. Ya. Ini kita next. Nah biasanya jadi ingest module ini akan di run setelah kita klik tombol finish. Dia akan langsung di run. Jadi kita harus menunggu juga. Mungkin kalau di aplikasi lain persamaannya, kalau di Encase tahu saya ada salah satu tahapan itu namanya processing. Nah itu mungkin sama dengan ini yang dimaksud di sini ya. Mungkin. Nah ini kita tunggu dulu, dia sedang proses menambahkan dan memetakan. Jadi autopsi akan memetakan. Oke, baik, setelah selesai nanti tombol finishnya ini akan muncul, ya, akan muncul tombol finishnya. Kita bisa klik finish. Oke, setelah kita klik tombol finish, hasilnya seperti ini. Oke, baik, di bagian kanan ini, kanan kiri ya. Saya akan mulai dari atas deh. Ini ada case ya. Ada menu case, isinya tadi new case, open dan resend ya, close, delete dan seterusnya. Sudah ada data sort. Terus di sini ada tombol view ya, untuk full screen. Ada tools. Ini termasuk yang tadi kalau ingest modul mau ada yang di run, kita bisa run di sini. Ada search di sini, ada geolocation dan seterusnya. Dia juga support plugin berbasis Python. Ya, ini dia bisa triage juga langsung di sini. Terus ini dia bisa membuat logical imager, jadi membuat file image yang bentuknya logic. Kalau di Encase itu ada salah satu ekstensi itu L01. Ya. Ini juga bisa, terus ada Windows ini untuk pengaturan Windowsnya, terus ini ada help. Yang paling penting di sini teman-teman harus bisa rajin baca help. Oke, di sini tadi ini untuk sebenarnya sama kayak yang di tools, teman ini dipecahkan di sini. Mulai ada data source, untuk nambah data source prosesnya sama seperti tadi. Lalu di sini ada image and videos. Ya, ini khusus untuk menampilkan gambar dan video. Nanti mungkin fungsinya satu persatu akan saya buatkan video sendiri-sendiri. Ada communication, ada geolocation, terus ada timeline. Ya. Geolocation berarti dia akan mengkelompokkan berdasarkan tempatnya. Timeline ini dia akan menggambarkan waktu dalam bentuk yang lebih interaktif. Terus ada file directory, file discovery, ada generate report dan close case. Ini di bagian atas. Terus di sini ada gambar pesan. Ini adalah message dari ingest message. Jadi proses ingestnya tadi. Apakah ada error atau enggak, ada di sini. Terus di sini ada keyword list. Kalau kita mau searching menggunakan list, misalnya ada email address di sini yang bawaan sama dia. Terus di sini ada keyword search. Kalau ini berdasarkan list yang ada, kalau ini terserah kita mau masukkan searching apa, kata apa di sini, frase apa yang ada di sini. Oke, terus di sini bagian kiri ini adalah tree pane ya. Ya, jadi listnya download tree. Terus di sini mana yang kita highlight ini akan tampil di listing yang ada di sini, tabel. Ada tabel, ada thumbnail, ada dua. Ya.
Kalau dia punya thumbnail, dia akan nampilkan thumbnailnya di sini. Misalnya gambar gitu ada thumbnail, dia akan nampilkan di sini. Ini bentuknya tabel. Terus di sini bagian bawah ini adalah tempat untuk nampilkan. Misal saya akan buka satu. Nah, tambah aja yang ini. Oh, nggak ada data ya. Oke, misalnya saya buka ini ya, satu user yang ada di sini. Oke, di sini listnya sesuai dengan apa yang ada di dalam sini. Nah, ini contoh saya buka folder gambar. Kalau di thumbnail, kalau dia ada gambar dia akan thumbnail, tapi ini isinya adalah tabel. Kalau ininya masih kosong karena di sini ini akan muncul ketika kita ada klik salah satu yang ada di sini, kita highlight di tabelnya. Jadi tabel akan menampilkan yang terhighlight dari tree pane, dan view pane ini akan menampilkan apa yang terhighlight dari tabel pane atau listing pane ini. Oke, misalnya akan nampil. Ini nggak ada isinya ya. Ini baru keluar. Di sini ada hex, text, application, message, file metadata, content, result, annotation, other. Perbedaannya masing-masing itu adalah tergantung. Jadi kemunculan ini tergantung dari file yang kita highlight di tabel ini. Misalnya ada satu file saya buka. Nah, di sini ya muncul metadata dan annotation aja. Kalau kita buka yang misalnya PNG, dia akan muncul ketika kita klik. Kalau gambar biasanya akan langsung muncul ke application. Ini langsung muncul. Jadi application ini dia akan memunculkan menampilkan langsung. Kalau dia mampu menampilkan, akan menampilkan langsung. Oke, misalnya ini docx, ini dia akan terbuka hanya hex dan teks. Teks ini dalam bentuk teks dari string gitu ya, dalam bentuk string dari hexadecimal yang ada di sini. Kalau kita lihat ini isinya kan dari sini, root entry to encrypted, coba kita benernya encrypted package bla bla. Nah, file metadata, annotation. Jadi nggak bisa langsung dibuka dari yang aplikasinya, nggak bisa dibuka dari sini ya. Nah, terus kalau message ini apa? Yang message ini khusus untuk yang file yang dia menyimpan data message, pesan. Jadi dia akan nampilkan di sini. Misalnya email gitu, pesan email dia akan nampilkan langsung di sini. Oke. Ya, itu tadi sekilas tentang aplikasi otopsi. Untuk menu-menu lain akan saya buat lebih lanjut di video-video yang lain agar videonya nanti tidak terlalu lama, durasinya nggak terlalu lama gitu ya. Nanti untuk yang menu-menu lain yang tadi akan saya buat dengan durasi yang lebih singkat ya. Baik, itu tadi sedikit mengenai aplikasi otopsi ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar forensik dan mendalami otopsi ini. Jangan lupa untuk terus pantau kanal ini untuk video terbarunya, dan jangan lupa untuk melakukan subscribe kanal ini agar kanal ini dapat lebih berkembang. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.